Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Nelda Kurniati, NPM 21412025. In here, I want to explain about studi kelayakan bisnis dengan materi pengantar studi kelayakan bisnis dan aspek penilaian bisnis. Pengantar studi kelayakan bisnis yaitu pengantar studi kelayakan bisnis bagian dari sebuah studi kelayakan bisnis yang memberikan gambaran umum tentang tujuan, latar belakang, dan ruang lingkup dari studi kelayakan. Pengantar ini biasanya berisi informasi mengenai mengapa studi kelayakan bisnis dilakukan, tujuan dari studi ini, serta mempunyai gambaran singkat tentang apa yang akan diselidiki dalam studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis juga mencakup informasi tentang konteks ekonomi, sosial, dan politik di mana proyek bisnis akan beroperasi. Nah, hal ini membantu para pemangku kepentingan untuk memahami alasan di balik proyek bisnis tersebut. Nah, serta bagaimana proyek tersebut dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dan lingkungannya. Di sini ada jenis-jenis pengantar SKB. Nah, SKB memiliki dua orientasi sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan, yaitu orientasi laba atau orientasi sosial. Nah, di sini orientasi laba, studi dilakukan dengan menitik beratkan keberhasilan pada keuntungan secara ekonomis. Sedangkan orientasi sosial, studi yang dilakukan dengan menitik beratkan keuntungan secara sosial tanpa memikirkan nominal materi yang didapatkan. Di sini ada manfaat yang bisa didapatkan dari studi kelayakan bisnis. Yang pertama, dapat menghindari resiko kerugian, meminimalisir kesalahan, memudahkan perencanaan jangka panjang, memudahkan eksekusi pekerjaan, memudahkan proses pengawasan dan evaluasi, dan yang terakhir memudahkan proses pengendalian bisnis. Nah, di sini ada aspek-aspek dalam SKB. Yang pertama ada aspek hukum. Aspek hukum merupakan studi tentang segala macam legalitas yang diperlukan untuk membangun suatu bentuk bisnis, seperti perizinan lokasi bisnis, akte pendirian usaha dari notaris setempat, NPWP, surat tanda daftar perusahaan, surat izin tempat usaha dari Pemda setempat, surat tanda rekanan dari Pemda setempat, dan SIUP setempat. Selanjutnya ada aspek teknik. Studi terkait aspek teknik diperlukan untuk mengetahui kebutuhan teknologi apa saja yang dibutuhkan dalam proses produksi. Nah, untuk produksi kain tenun di sebuah UMKM misalnya, perlu membuat kajian berapa target produksi yang diinginkan, bagaimana proses kerjanya, di mana lokasi pabriknya, berapa luas lahan yang tersedia, berapa daya listrik yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Nah, dari hasil kajian tersebut nantinya akan digunakan untuk mengambil keputusan apakah akan menggunakan ATBM atau alat tenun bukan mesin atau mesin otomatis. Selanjutnya ada aspek pasar. Pengkajian terhadap aspek pasar sangat penting juga untuk dilaksanakan karena tidak ada proyek bisnis yang akan berhasil tanpa adanya permintaan dan penerimaan dari pasar. Nah, selain tingkat permintaan pasar, pengkajian juga dilakukan untuk mengetahui berapa besar luas pasar dan market share. Pengkajian ini dapat dilakukan dengan metode deskriptif maupun inferensial. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Pemasaran atau marketing merupakan aktivitas promosi perusahaan untuk memperjualbelikan produk kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu, setiap pelaku usaha dan segala pihak terkait perlu mengetahui pasar yang cocok untuk produk mereka agar promosi yang dilakukan tepat sasaran.
mulai dari analisis target market, segmentasi produk, positioning produk, strategi marketing yang akan digunakan hingga metode brandingnya. Nah, selanjutnya ada aspek manajemen dan SDM. Manajemen dan SDM ini merupakan poros penggerak roda perusahaan. Melalui analisis aspek ini, bisa diharapkan mendapatkan gambaran yang jelas terkait struktur organisasi perusahaan, job description atau detail uraian pekerjaan tiap-tiap anggota perusahaan. Nah, persyaratan dan kualifikasi di tiap-tiap anggota perusahaan. Sistem kompensasi alias sistem pengkajian sesuai dengan garis struktural dan fungsional. Dan sistem pengembangan diri tiap-tiap anggota perusahaan dan peraturan perusahaan terkait hari kerja, cuti, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada aspek lingkungan. Nah, analisis aspek lingkungan akan mengantarkan pada pemahaman dan pandangan jangka panjang atau 5 aspek utama yang mempengaruhi persaingan bisnis yang dikenal dengan nama 5 kekuatan bersaing, yaitu yang pertama kompetisi antar perusahaan sejenis, yang kedua peluang masuknya kompetitor baru, ketiga potensi pengembangan produk substitusi, yang keempat kekuatan tawar-menawar pemasok, dan yang terakhir kekuatan tawar-menawar pembeli. Nah, di sini ada pihak yang membutuhkan SKB. Pihak yang membutuhkan SKB itu yang pertama ada investor. Nah, investor yaitu pihak yang menanamkan modal ke sebuah perusahaan. Laporan studi kekayaan bisnis juga berguna bagi investor untuk menentukan seberapa besar modal yang akan ia tanam di sebuah perusahaan. Nah, hasil dari SKB yang baik akan membuat investor berani menanamkan modal yang besar. Sebaliknya, jika hasil SKB yang buruk akan membuat investor menghindari menanam modal di sebuah perusahaan itu. Selanjutnya ada kreditor. Nah, bagi perusahaan yang membutuhkan modal besar, pelaku bisnis biasanya mengajukan pinjaman pada pihak bank. Bank sebagai kreditor akan digunakan laporan SKB sebagai dasar pengambilan keputusan apakah akan memberikan pinjaman atau tidak memberikan pinjaman ke suatu perusahaan. Nah, hasil SKB yang bagus akan meningkatkan kepercayaan kreditor kepada pengusaha. Selanjutnya ada manajemen perusahaan. Nah, pihak manajemen perusahaan memerlukan laporan SKB sebagai indikator atas manajemen yang telah diterapkan selama ini. Nah, hal ini juga berguna bagi pihak manajemen untuk mengetahui besaran dana yang akan dibutuhkan serta dapat pula digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan atau mengolah proyek di masa depan. Selanjutnya ada pemerintah. Nah, suatu bisnis juga membutuhkan izin dari pemerintah untuk kepentingan legalitas. Nah, hal ini dapat digunakan oleh pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan dan dapat memberikan izin usaha atau proyeknya. Selanjutnya ada masyarakat. Dalam suatu bisnis tidak hanya membutuhkan izin dari pemerintah, namun juga harus dari masyarakat yang ada di sekitar lokasi usaha tersebut. Nah, hal ini digunakan untuk masyarakat meninjau apakah sebuah badan usaha yang hendak dibangun di kawasan tersebut ramah lingkungan atau dapat bermanfaat bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Hal yang harus dipertimbangkan dalam aspek bisnis, yang pertama itu ada aspek finansial, analisis terhadap kinerja keuangan bisnis, proyeksi pendapatan dan biaya, arus kas, profitabilitas, likuiditas, dan nilai aset. Nah, aspek finansial menjadi dasar penting dalam menilai kelayakan bisnis dan menentukan nilai bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya ada aspek pasar, yaitu melibatkan analisis pasar, pesaing, tren industri, perilaku konsumen, segmentasi pasar, dan potensi pertumbuhan pasar. Nah, dalam aspek ini, pasar di mana bisnis beroperasi sangat penting
untuk menilai potensi bisnis dalam menghasilkan pendapatan dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Selanjutnya, ada aspek manajemen dan tim. Nah, dalam aspek ini dapat melibatkan evaluasi terhadap keahlian dan pengalaman manajemen, kemampuan tim dan struktur organisasi, budaya perusahaan, serta strategi manajemen. Nah, aspek ini penting karena manajemen yang baik akan mempengaruhi kinerja bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya ada aspek hukum dan regulasi. Meliputi pemahaman terhadap peraturan hukum dan regulasi yang berlaku dalam industri atau negara di mana bisnis beroperasi. Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi merupakan hal penting untuk menjaga kelangsungan bisnis. Selanjutnya ada aspek keberlanjutan. Nah, dalam aspek ini dapat melibatkan analisis terhadap dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari kegiatan bisnis serta upaya bisnis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, dan masyarakat di sekitar. Selanjutnya ada aspek resiko. Aspek ini melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko-risiko yang mungkin bisa dihadapi oleh bisnis. Nah, baik risiko finansial, operasional, pasar, hukum, maupun risiko lainnya. Nah, dalam aspek ini dapat mengelola risiko dengan baik merupakan bagian penting juga dari penilaian bisnis. Selanjutnya ada aspek teknis dan operasi. Aspek ini melibatkan analisis terhadap proses produksi, teknologi, infrastruktur manajemen operasional, sumber daya manusia, dan efisiensi operasional bisnis. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa penilaian bisnis merupakan proses yang kompleks yang melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan bisnis. Aspek-aspek tersebut juga mencakup aspek finansial, pasar, produk, atau layanan, manajemen dan tim, hukum dan regulasi, teknis dan operasional risiko, serta keberlanjutan. Nah, dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut secara komprehensif, pemangku kepentingan bisnis dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis terkait dengan investasi, pengembangan bisnis, merger atau akuisisi, atau strategi bisnis lainnya. Penilaian bisnis yang baik membantu dalam memahami potensi dan tantangan yang dihadapi oleh bisnis serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan jangka panjang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye.